Baik anak-anakku, bertemu kembali dan kita lanjutkan materi kita masih dalam rangka preparing ya untuk Ki-Hajar. Baik, sekarang ke slide ya, soal berikutnya. Sebuah perahu menyeberangi sungai yang lebarnya 180 meter dan kecepatan airnya 4 meter per sekon gitu. Bila perahu diarahkan menyilang tegak lurus sungai dengan kecepatan 3 meter per sekon, maka setelah sampai di seberang, perahu telah menempuh lintasan sejauh berapa meter? Oke, ilustrasi dulu ya, semua perhatikan sini. Jadi tentang soal itu tentu ada perahu yang akan menyeberangi sungai. Misal ini sungainya gitu ya. Kemudian perahunya menyilang tegak lurus arah arus. Arus artinya adalah arus air, begitu ya. Kalau tegak lurus berarti perahunya ke sana. Betul ya. Ini nanti adalah kecepatan perahu. Di sini apa? Kecepatan air. Tentu saja begitu. Kemudian data-data yang ada mari kita tulis. Lebarnya 180 meter. Berarti inilah lebar sungai, begitu, 180 meter, gitu kan ya. Kemudian berikutnya dengan kecepatan airnya 4. Kecepatan air berarti di sini ya adalah 4 meter per sekon. Apa lagi? Kecepatan ya perahunya berarti yang di sini adalah 3 meter per sekon. Sampai di seberang menempuh lintasan berapa? Ya, baik ya. Anak dulu. Misalnya ini A, ini A, di sini B. Memahami masalah ini, perahu ini punya 2 komponen kecepatan. Misal ini ke sana adalah arus air, ke sana perahu itu sendiri. Kira-kira perahu nanti akan sampainya di titik B atau agak ke kanan? Nah, tentu saja agak ke kanan ya. Dan agak ke kanannya itu seberapa? Tentu saja adalah resultan searah dengan kecepatan resultannya. Kalau ini tegak lurus, ini kan SMP banget ya. Pada jenjang yang lebih tinggi nanti nggak mesti tegak lurus, bisa sudutnya sembarang. Tapi kalau seperti ini kalian harus mengenal trigonometri, sinus, kosinus, tangen dan seterusnya. Tapi ini tegak lurus, maka sangat SMP ya. Sehingga ke sana, ini namanya kecepatan resultan. Sama aja kalau kita pandang segitiga ini kan sisi miringnya. Kira-kira boleh nggak pakai Pythagoras? Boleh kan ya, sisi miring ini adalah sisi siku-sikunya ya. Berarti siapa dia? Akar dari VA kuadrat, betul, ditambah VP kuadrat. Kita pakai angkanya dulu. Berapakah? 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Langsung ya, berapa jawabannya? 5 itu kecepatan resultan. Ke arah mana perahu? Tentu searah dengan ini. Betul ya? Akhirnya nanti perahu akan sampai di sini. Oke. Nah, yang ditanyakan apa? Menempuh lintasan sejauh berapa? Ini A, ini B, kita namai C ya. Berarti panjang lintasan yang dimaksud adalah jarak dari A sampai apa? C. Sampai C, betul. Itu berapa? Oke, anak-anakku. Ilustrasi soal jelas ya. Oke. Sebenarnya pada kasus yang lebih rumit bisa jadi dipengaruhi kecepatan angin. Angin itu bisa ke sana, bisa ke sini ya. Berarti resultan dari 3 macam. Tapi kalau ini sudah nanti SMA banget ya. Dan semuanya itu mungkin karena resultan Richter nggak harus 2. Bisa 3, bisa 4 dan seterusnya. Artinya di soal ini berarti kecepatan anginnya diabaikan. Meskipun di soal nggak ditulis ya. Tapi saya tahu maksud pembuatnya. Oke, jadi cuma ini saja. Sekarang lihat sini.
masalah apa ini? Ini IPA atau fisika? IPA atau matematika? Gimana lagi? IPA atau matematika? Nah, awalnya IPA atau awalnya fisika, tapi sebenarnya coba kalian lihat. Ini berupa apa ini? Segitiga. Ini apa? Segitiga. Berarti tentu kalian bisa menggunakan perbandingan segitiga. Sederhana kan? Bagaimana perbandingan segitiga itu? Katakanlah ini sudut yang kita maksud, ini sisi depan, sisi samping, dan sisi miring kita namai ya. Ini apa ini? Depan, ini apa ini? Samping, dan di sini adalah miring. Data-data yang ada, ya, kita nanti kira-kira punya apa? Depan miring punya semua? Punya ya. Kalau samping miring ini nanti nggak ada. Berarti kita pakainya adalah yang depan, ya, begitu, dibagi miring. Kalian perhatian, untuk segitiga kecil, maksudnya miliknya kecepatan, depan berarti arah ke sana. V apa ini? V apa? V perahu. Betul? Miringnya V apa? Resultan, betul sekali. Itu segitiga kecil. Segitiga besar berarti yang ini. Depannya berarti ini. Tidak lain apa? Lebar perahu berapakah? 180 gitu ya. Terus miringnya kalian lihat ini. Jarak apa? Iya, jarak AC yang ditanyakan. Bagaimana? Bisa dimengerti ya? Nah setelah itu ini sudah jadi masalah bukan SMP tapi malah SD ya kayaknya ya. Sekedar perkalian silang. Kita cek VP-nya berapa? 3. Dari Sultan 5. Oke, tadi 180 dibagi SAC. Itu memang yang ditanyakan gitu ya. Jadi siapa SAC itu? Satu langkah lagi. 180 itu kali 5 kamu bagi dengan 3. Berani coret? Tentu saja. Berapakah? 60 kali 5 Subhanallah 300 meter. Ada di situ? Iya, kebetulan ada. Kebetulan ya bukan, kita hitung sesuai konsep yang ada ya. Jadi begini, perhatian dulu. Ternyata kalau hanya diarahkan menyilang tegak lurus, ini pengembangan dari konsep ini nanti, dia nggak akan nyampe tepat di seberang, pasti geser. Gitu. Maka supaya tepat nyampe di B, berarti nanti dia harus mengambil sudut ke kanan apa kiri? Supaya tepatnya di B, ke kanan apa kiri? Tentu saja ngambil sudut ke kiri, betul. Nanti ke sana tapi sambil kena arus air akhirnya baru sampai B. Maka pengembangan dari soal ini bisa saja dia harus mengambil sudut berapa ke kiri supaya tepat di titik B. Tapi terus terang itu SMA. Tapi kan saya bocorkan dulu, ya. Jadi kalau nanti suatu saat kalian di SMA nemuin itu, tapi ini juga yang high level juga kayak gitu, nggak usah kaget. Dia harus ambil sudut berapa supaya tepat di B. Oke, ngerti ya? Nah sementara untuk kalian cukup yang gampang ini dulu. Ini depan bilang gampang ya, menyakitkan hati ya, ya. Ngece tenan. Ada pertanyaan tentang ini? Sudah cukup ya, ngerti ya? Ternyata siapa kira kalau itu adalah perbandingan segitiga. Baik, sekarang sini kita lanjutkan berikutnya ya. Oke. Semua ke soal, ready ya? Putut naik sepeda dengan kecepatan tetap 30 km per jam. 120 km di belakangnya ada Dawani menyusul dengan mobil. Dengan kecepatan berapa agar dapat menyusul Putut dengan waktu 2 jam? Ya. Ini masih tentang mekanika tentu saja, dan sepertinya
Enggak susah-susah amat ya. Biasa. Kita ilustrasikan dulu. 120 km di belakangnya. Menurut soal yang di depan siapa, yang di belakang siapa? Yang di depan siapa? Putut. Putut ya. Ini di depan. Nah, ini sepeda motor ya. Kemudian di belakangnya ada siapa? Dawami ya, yang dia naik mobil. Bagus ya, mobil saya. Begitu. Di belakangnya sejauh berapa? Oke, 120 km. Oke. Kemudian dengan kecepatan berapa agar dapat menyusul? Sementara Putut, ya berarti ini VP adalah berapa? 30 km per jam. Ya, dia akan menyusul. Dengan kecepatan berapa? Kecepatan siapa ini? VD ya, Dawami. Namanya gaul banget ya, Dawami gitu. Supaya apa? Supaya bisa menyusul ya. Saudara-saudara, kira-kira misalnya menyusul di sini Putut. Dawami sampai mana? Ya sampai di sini. Ya, ada Putut, ada Dawami, sudah tersusul di sini. Ya, maka ini ditanyakan berapa. Sementara itu waktu yang diperlukan, waktu kan time ya, adalah berapa? 2 jam. Nanti jawaban dalam satuan apa itu? Perhatikan, kilometer per jam. Oke, ini kilometer per jam perlu dirubah nggak? Nggak perlu. Ini jam perlu dirubah nggak? Nggak perlu. Ini sudah pas semuanya. Oke, baiklah. Di situ dikatakan kecepatannya tetap. Berarti gerak lurusnya beraturan apa berubah beraturan? Nah, beraturan saja. Jadi ini justru yang sederhana. Di rumusnya hanya ada sa fitri. Sa fitri. Jangan sampai kebalik. Kalau V berarti S per T. Ya, gitu ya. Nah, ini rumus dasarnya. Cuma diterapkan di kejadian ini. Kira-kira seperti apa persamaan matematis yang bisa kita bentuk? Seperti apa? Semua lihat sini. Putut berangkat sini, ketemunya di sini. Berarti ini adalah jarak yang ditempuh siapa? Putut, betul sekali. Ini 120 meter. Dawami berangkat di sini, bertemu di sini. Berarti ini jarak yang ditempuh siapa? Dawami. Kita punya 3 macam. SP, SD, dan 120. Coba ngomong, persamaan matematis apa yang menghubungkan antara SP, SD, dan 120? Gimana kira-kira? SP sama dengan Apa? SD sama dengan? Iya, betul sekali. SD sama dengan SP ditambah 120. Betul gitu ya. Oke. Nah, sehingga dengan rumusnya V kali T, ini apa ini? VD kali TD, tapi semua T sama, ini milik semua, jadi nggak usah pakai D. Ngerti ya? Sama dengan SP, berarti apa? VP kali T ditambah 120. Jadi enak banget ya. Berapa nilai VD-nya? Memang ditanyakan. T-nya adalah 2 jam gitu. VP-nya berapa ya? 30. Kemudian kali T, tetap 2 jam ditambah dengan 20. Ngerti? Oke ya. Kemudian dari sini berarti ya. Ya, ini semua coret 2, belajar nyoret asik ya. Coret 2. Terus berapa ini? 120. Nah, satunya hilang ya. Satunya hilang. Begini. Lanjut nyoretnya ya, enggak masalah toh? Kalau yang saya coret ini ada angka berapa? Ada angka 60. Boleh ya, semua suku bagi 2. Boleh kan? Harus tahu gitu. Pasti boleh ya. Sehingga inilah VD. Ada apa? 30 ditambah 60 ya. Berapakah? Oke, 90.
kejadian. Pengembangan dari ini ada bisa banyak sekali variasinya. Sini ya. Mari sini. Variasi yang pertama. Tapi ini dalam ilustrasi saja, saya nggak ngomong angka, ya, supaya kalian nanti akan siap bagaimanapun yang terjadi. Saya nggak pakai D dan B, tapi pakainya A dan B. Ini A, kemudian ini B, lalu ke sana, begitu. Mula-mula berada pada jarak S, dan mereka bertemu, ya. Nah, kira-kira persamaan yang bisa kita bentuk apa? Kalau seperti ini ya. Ini namanya peristiwa saling. Saling apa? Saling menyongsong. Ya, nanti kalau dikatakan saling menyongsong, berarti dua-duanya saling mendekati. Ya, kalau kita tadi terbentuk persamaan ini karena kejadiannya seperti itu. Kira-kira kalau seperti ini bagaimana? Biasa aja. Misalnya bertemu di sini. Coba, ini siapa? SA, betul. Ini siapa? SB, betul. Apa hubungan S, SA, dan SB? sama dengan SA. Nah, gitu loh ya. SA ditambah SB. Sudah. Selanjutnya masuk rumus. Ngerti? Begitu ya. Sepanjang dia GLB ya rumusnya ini. Tapi kalau sudah ada percepatan, ya, kalau ada percepatan berarti dia GLBB, kembali rumus yang kemarin. Jangan dilupakan. Ikuti saja. Sesuaikan data menggunakan kayak gini, akan ketemu. Kemungkinan pengembangan bisa seperti itu. Atau namanya prediksi, kita berpikir banyak kemungkinan, tetapi yang logis. Baik soal yang di situ maupun yang di sini. Ini dalam batasan keduanya berangkat bersamaan. Nah, misalnya ya, berangkatnya perhatian itu tidak bersamaan. Nah, gitu. Ini bisa saja terjadi. Berangkatnya tidak bersamaan. Kira-kira yang beda apanya? Kalau bersamaan tentu saja ini tadi saya tanya, T ini T-nya siapa? Keduanya kan? Berarti T-nya kan sama. Kalau tidak bersamaan berarti T-nya sama apa beda? T-nya beda. Ya, itu saja. Berarti T-nya berbeda. Berbeda itu kasih indeks, ada TA, ada TB. Nah, sekarang kita mengupas ini. Ya, nanti nggak salah. Misalnya ada kalimat begini. Jika A berangkat, ya, kita pakai sekon aja, 10 sekon lebih awal dari B. Nanti kalau tidak bersamaan akan ada tambahan kalimat semisal ini. Kira-kira hubungannya bagaimana ini? TA itu TB tambah 10 apa kurangi 10? Berapa dia? A berangkat 10 sekon lebih awal. Berarti TA itu TB tambah 10 apa kurangi 10? Oke, saya tulis ini karena itu nggak boleh kebalik. Nah, ini plus apa min? Gimana? Ya, coba jawab, bener nggak apa-apa? Kayaknya kok takut bener ya. Plus apa min? Plus atau min? Plus. Oke, jadi gini saja. A berangkat 10 sekon lebih awal, ngeceknya gini. Kalau yang berangkat itu A dulu, berarti TA dengan TB besar mana? A-nya sudah berangkat duluan, nanti mereka bertemu. Berarti waktunya besar siapa? Besar yang berangkat lebih dulu. Siapa itu? A. Ya kan? Kalau TA lebih besar, berarti TA itu TB ditambah apa dikurangi? Ditambah, orang TA-nya lebih besar dari TB. Bagaimana? Ya enggak? Saya kebalik enggak ini plus? Enggak ya, saya sudah giring logika kamu. Atau mungkin kalimatnya akan seperti ini.
10 sekon kemudian, nah, B menyusul A. Nah, bagaimana ini? 10 sekon kemudian B menyusul A. Baik. Ya, TA sama dengan TB tambah 10 apa kurangi? Tadi sudah saya ajari cara menentukannya. 10 sekon kemudian B menyusul A. Yang berangkat siapa dulu? A dulu. Berarti TA lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Kalau TA-nya lebih besar berarti plus apa min? Tentu saja plus. Nanti misalnya kayak gini ya. SA ya VA TA, SB apa? VB TB. Nah, untuk TA TB nya tinggal diikuti ini, bawa ke satu variabel, selesaikan, kita akan ketemu apa yang ditanyakan. Ngerti ya? Ini ternyata soal ini sangat basic, sangat dasar. Kenapa? Variasinya bisa banyak dan macam-macam. Oke ya. Ini 2 soal berikutnya bisa kalian pahami dulu. Oke ya. Oke. Lali Pak. Nanti saya ngedit.